Ini buang kemana ya? Ini mau kesini. Oh, mau ke sini. Kenapa buang ke situ? Jadi, botol plastik tadi itu terbuat dari polimer polipropilen. Polimer polipropilen. Itu apa? Polipropilen dikenal pada tahun 1951 oleh Dr. Carl Rein yang berhasil mempolimerisasikan plastik sintesis polipropilen. Pada tahun 1954, Giuliano dan K. Ziegler menemukan sebuah katalis Ziegler-Natta. Kemudian, muncullah polipropilen dari hasil memvariasikan tipe katalis dalam polimerisasi. Polipropilen merupakan polimer dengan penggunaan terbesar ketiga di dunia setelah PE dan PVC. Polimer adisi ini terdiri atas monomer propilen di mana seperti pada gambar berikut, berbentuk padatan putih yang memiliki permukaan tidak rata dan sifatnya resisten terhadap larut kimia, basa, dan asam. Nah, terus cara ubah PP jadi botol plastik gimana? Nih, jadi gini. Jadi, polipropilen adalah hasil dari proses polimerisasi propena, di mana molekul-molekul propena menggabung menjadi molekul besar dengan rantai karbon yang sangat panjang. Proses ini menggunakan katalis seperti Ziegler-Natta atau metallocene. Katalis Ziegler-Natta terdiri dari senyawa logam transisi dan senyawa organologam dari logam golongan 1-3. Sebagai contoh, titanium klorida yang dapat berfungsi sebagai katalis utama dengan trietilaluminium sebagai kokatalis. Dan kokatalis ini berperan sebagai aktivator dengan membentuk senyawa antara yang aktif saat bereaksi dengan katalis, menghasilkan pusat aktif TiCl4 seperti yang ditunjukkan dalam reaksi berikut. Oh, gitu ya. Terus selain dijadiin botol plastik bisa dijadiin apa lagi? Nah, polipropilen itu bisa digunakan dalam Polipropilen adalah salah satu jenis plastik yang sering digunakan untuk berbagai aplikasi kemasan. Salah satunya adalah botol plastik. Selain itu, serat polipropilen banyak diaplikasikan pada tekstil dan pakaian, produk non-woven seperti masker dan popok, geotekstil dalam rekayasa sipil dan aplikasi bangunan seperti dalam konstruksi jalan raya dan tanggul, juga sektor otomotif untuk karpet mobil, penutup jok, dan trim interior. Nah, sampah botol yang dibuang tadi itu bisa mengalami proses degradasi loh. Kamu tahu nggak? Proses degradasi. Itu apaan? Jadi, proses degradasi itu... Nah, degradasi yang dapat dialami oleh polipropilen yaitu pertama, fotodegradasi. Ketika polimer polipropilen terpapar radiasi UV yang dapat memutus ikatan kimia dalam polimer yang menyebabkan keretakan, pengapuran, perubahan warna, dan menurunnya sifat-sifat fisik tertentu. Degradasi oksidatif, yaitu ketika polipropilen berinteraksi dengan oksigen di udara. Proses ini dapat diinisiasi oleh sinar UV, panas, serta adanya aditif peroksidan yang mempercepat degradasi. Namun, dengan penambahan antioksidan mampu menghambat oksidasi. Antioksidan akan menangkap radikal bebas yang menyebabkan oksidasi dan memutus rantai reaksi oksidasi. Selanjutnya, manajemen plastik polipropilen terbagi menjadi 3, yaitu metode recycling, incineration, dan biodegradation. Recycling di mana plastik polipropilen didaur ulang pada proses ekstruksi menghasilkan serpihan dan butiran kecil. Metode yang kedua, incineration, dengan pembakaran pada suhu yang tinggi menghasilkan energi atau listrik. Metode yang ketiga, biodegradation, menggunakan jamur sebagai solusi untuk mendegradasi plastik polipropilen dengan jamur yang disebut Aspergillus tereus atau jamur tanah. Oh, jadi proses penguraian sampah plastik itu lama juga ya? Iya, jadi kita sebagai seorang mahasiswa harus lebih bijak dalam penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari karena sifatnya yang sukar, akan terurai, akan mencemar lingkungan, dan merugikan bumi.